Jadi dalam rangka ada hajat, ada keperluan, ada kepentingan, sholat itu boleh dehem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah saya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madkholani, memiliki dua pintu. Fakuntu, maka aku idza ataituhu, ketika aku mendatanginya, wa huwa yusolli, sedangkan beliau sedang sholat, tanah nahali, maka beliau berdehem untukku. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini kalau kita sholat, ini Rasulullah sholat sunnah. Kenapa kok sholat sunnah? Rasulullah tidak pernah sholat wajib di rumah, kayak Pak Soleh kan, Pak. Ya, sholat wajib di masjid atau musola. Nah ini kan sholat wajib di musola. Ya, pokoknya ada uzur tidak masalah. Ya, kalau ada uzur tidak masalah. Sholat jamaah di masjid, di musola, itu hukumnya bagaimana sih? Ya, menurut madhab Syafi'i, sholat jamaah, yaitu di masjid, di musola, ada dua hukum. Pertama, fardu kifayah. Kalau di RW ini, di wilayah ini sudah ada yang sholat jamaah, maka tidak berdosa. Kalau satu wilayah ini tidak ada yang sholat jamaah, dosa. Yang kedua, hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hambali, fardu ain, wajib bagi tiap orang itu sholat jamaah. Makanya di Saudi Arabia ini mengikuti mazhab Hambali. Jadi tidak ada orang di Saudi Arabia itu sholat di rumahnya, pasti berjamaah. Kalau nggak berjamaah, berdosa. Ini mazhab Hambali. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, sunnah, hanya sunnah biasa. Jadi kalau ikut mazhab Hanafi, gak jamaah juga tidak apa-apa, karena itu sunnah. Ya, nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sholat sunnah di rumah, Sayyidina Ali ini masuk. Sayyidina Ali itu punya dua pintu. Ya, jadi pintu sana sama pintu sini boleh saja. Wong apa? Menantu, Pak. Mantu itu kan kalau masuk rumah mertua itu kan ya lebih leluasa daripada orang lain. Nah, ketika Sayyidina Ali ini masuk, dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Ya, nah Rasulullah tahu, oh Sayyidina Ali ini masuk ini. Ya, maka Rasulullah berdehem. Ya, jadi ngerti, ya li, entenono nduk kono dhisik, gampangane gitu. Jadi dalam rangka ada hajat, ada keperluan, ada kepentingan,
sholat itu boleh dehem, ya. Engko umpamane sing situ dehem, aku ya dewe, ndak boleh, ya. Jadi untuk memberitahukan kalau dia itu sedang sholat. Kalau tidak ada kepentingan kok dehem sendiri, ini yang nggak boleh, ya. Waktu itu boleh. Biasanya ngapunten, kalau di Masjidil Haram itu biasanya dehemnya itu sak kota kedengaran semuanya, Pak. Semasjid itu kedengaran semuanya. Dicobalah dok kene kok ya. Sing Imam Isa dehem ngono, keungu enggak dok kene. Ya, semasjid, satu masjid itu kalau kita masuk dari pintu berapa, Pak? Ya belakang sendiri. Itu lebih dari setengah kilo ke Ka'bah itu. Ya, masjid yang baru itu kita masuk, enggak tahu itu sekitar 60-an atau 70-an itu pintunya. Itu masuk langsung ke Ka'bah setengah kilo lebih. Itu dehemnya itu kedengaran, Pak. Ya. Ya karena apa? Sound sistemnya sangat baik. Nah, ini Rasulullah SAW ketika ada seseorang memberitahukan bahwa beliau sedang sholat, ini maka dia memberitahukan dengan isyarah dehem. Nah, Ustadz, kalau saya di rumah sholat duha, terus ada tamu, assalamualaikum, ini apa ini? Yo, entah nono dhisik. Ya, ya ini apa ini? Dehem boleh, boleh dehem. Ya, terus tamu ning ngene, aku iki lho, assalamualaikum. Kok dehemi tok iki? Apa iki wong iki? Assalamualaikum. Dehem mana? Iya Pak, ngerti sampai itu dehem. Padahal tamu itu kalau sudah salam 3 kali tidak boleh dilanjutkan, Pak. Pulang, Pak. Ya kalau sudah salam 3 kali. Oleh karena itu, kalau sholat sunnah terus ada tamu, tamu ini nggak ngerti kalau kita sholat, sebaiknya dibatalkan. Ya, sebaiknya dibatalkan. Kenapa? Kita timbang, Pak. Tamu, kita menghormati tamu itu wajib. Sholat sunnah itu adalah sunnah, maka yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Contoh yang sering saya sampaikan, Juraij itu ahli ibadah. Ketika sholat sunnah, ya dipanggil oleh ibunya, Juraij, ya itu dia memikir, ya Allah, saya terus sholat atau panggilan ibu, dilanjutkan sholat. Maka kena apa? Kena cobaan, ya. Ibunya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan sebelum mati Juraij ini bertemu dengan pelacur, ya, yaitu salah satu bayi yang bisa bicara itu ketika Juraij kena cobaan. Karena apa? Dituduh Juraij ini yang menghamili pelacur, ya. Lalu ditanya, ya, bayi ini di hadis yang lain disuding perutnya, hadis yang lain ini diusap kepalanya. Hei, man abuka, ya, sopo bapakmu? Itu loh penggembala yang di sana. Ini bayi bisa ngomong seperti bayinya Pak Yusuf dulu mungkin, ya. Hei, siapa bapakmu? Oek, oek, ngono tok wae, gak ngomong, oek, oek, ngono loh. Ya, seperti di rumah itu, Pak, ya, kucing saya itu loh. Kucing saya yang geliput, ngeong, ngeong, ngeong terus ngene. Nek ngomong sih jelas, cek paham. Ngeong, sih jelas, ngeong, ngeong terus sih. Gak jelas saya sampai ada. Ya, iki carape no opo ngono ngomong kok ngeong toy. Ternyata kucing saya ini ngeong itu bahasa Inggris, Pak. Saya lihat di Inggris itu kucing yang ngomongnya ngeong, padha wae. Berarti ya bahasa Inggris ini. Jadi oleh karena itu kalau kita sholat sunnah, ibu-ibu terutama, terus dipanggil suaminya, bu, gak ngerti bang suaminya ini iki sholat, bu, ini ya dulu, bu, terus begitu umpamanya, dibatalkan saja. Nah, kalau sholat wajib tidak boleh.
membatalkan sholat wajib itu haram kecuali ada apa darurat, keadaan darurat itu baru bisa dibatalkan ya. Dehem dulu ya, coba nanti Pak Edi ngimami dengar enggak nanti dari apa tahap 2 sana. Ini kadang saya ngaji gini itu tahap 2 kedengaran Pak, nggak tahu mungkin anginnya ke sana. Istri saya itu pas saya ngaji gini ya juga dengar di sana itu ya, pas anginnya ke sana. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya mengkasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya mengkasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.